Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dadi Satria, salah seorang staf pengajar di Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya telah mengabdi menjadi tenaga pengajar di prodi ini sejak 1 April 2017. Akan tetapi, saat ini saya juga menyandang status sebagai mahasiswa doktoral di Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2020. Video ini merupakan bagian dari penilaian deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selama mengajar di perguruan tinggi, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah bidang keahlian seperti retorika dan menulis kreatif, mata kuliah pilihan praktik jurnalistik seperti berita dan fotografi, keredaksian, dan juga praktik jurnalistik. Selain itu, saya juga mengampu beberapa mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia, kewirausahaan, dan budaya alam Minangkabau. Untuk video bidang pengajaran ini, saya memilih salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah retorika. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang memiliki beberapa tujuan utama, yakni pengembangan kemampuan komunikasi, pemahaman retorika, dan aplikasi praktif dalam berbagai konteks. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain hakikat retorika, konsep dasar retorika sebagai proses komunikasi, sejarah perkembangan retorika, bidang garap retorika, hubungan retorika dengan ilmu pengetahuan lainnya, fenomena retorika, jenis retorika, dan aplikasi oratori dalam retorika. Khusus untuk aplikasi oratori dalam retorika, mahasiswa dibimbing untuk melakukan beberapa praktik retorika seperti praktik pidato, praktik pewara, praktik bertelepon, dan juga praktik berwawancara. Oleh sebab itu, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya keterampilan berretorika. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi, retorika sebagai proses komunikasi, efektivitas komunikasi retoris, dan kegunaan komunikasi yang retoris. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan retorika dimulai dari zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bidang garapan retorika, manusia sebagai pesona tutur, kegiatan bertutur, bahasa, topik tutur, dan tutur. Kelima, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan hubungan retorika dengan ilmu pengetahuan lainnya. Keenam, mampu menjelaskan tentang fenomena retorika. Ketujuh, menjelaskan jenis-jenis retorika. Dan kedelapan, retorika dalam menulis. Nah, selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan menulis naskah pidato dan menampilkan pidato, menjelaskan teori moderator, mengaplikasikan teori pewara, praktik bertelepon, dan keterampilan berwawancara. Dengan demikian, mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yakni teori retorika dan praktik retorika. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan berbagai platform mengajar seperti Zoom, Google Meet, Learning Management System atau LMS, Kahoot, Quizizz, dan lain-lain. Semenjak adanya pandemi tahun 2019, kegiatan pembelajaran memang lebih cenderung memanfaatkan berbagai platform mengajar secara daring. Oleh sebab itu, penelitian disertasi yang saya lakukan saat ini itu lebih dominan pada pembelajaran daring dengan melalui model pembelajaran cybergogi. Model ini disusun sebagai kerangka kerja yang dikembangkan untuk menggambarkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan teknologi digital dan lingkungan pembelajaran secara daring melalui 3 domain utama, yakni domain kognitif, domain emosional, dan juga domain sosial.
Pertama, domain kognitif itu mengacu pada aspek-aspek pemikiran dan kognisi yang terlibat dalam proses pembelajaran. Domain kognitif adalah bagian dari model pembelajaran ini berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan intelektual. Beberapa poin penting dalam domain kognitif antara lain pengembangan pengetahuan, pemahaman konsep, pemecahan masalah, analisis dan evaluasi, kreativitas dan pemikiran kritis, pengembangan keterampilan intelektual, peningkatan kemampuan berpikir swadaya, dan dukungan untuk pembelajaran seumur hidup. Nah, yang kedua, ini domain emosional. Ini merupakan komponen yang berfokus pada aspek-aspek emosi dan kesejahteraan mental pembelajar dalam konteks pembelajaran daring. Nah, pengembangan domain emosional ini menjadi sangat penting karena pengalaman pembelajaran daring dapat memiliki dampak pada kesejahteraan emosional individu. Nah, beberapa poin penting tentang domain emosional dalam pembelajaran cybergogi antara lain kesejahteraan emosional, motivasi dan keterlibatan, interaksi sosial, manajemen stres, dukungan emosional, pembelajaran mandiri, penghargaan diri, dan keseimbangan hidup. Nah, yang ketiga adalah domain sosial. Nah, ini mengacu pada aspek-aspek sosial dan interaksi antara individu dan lingkungan pembelajaran daring. Meskipun pembelajaran daring seringkali berfokus pada aspek individual, domain sosial ini menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antar pembelajar. Beberapa poin penting dalam domain sosial ini antara lain kolaborasi dan tim, diskusi dan forum, peer learning atau pembelajaran sesama, keterampilan komunikasi, dan budaya kolaboratif, menghargai diversitas, jaringan dan koneksi, dan kesadaran etika dan norma sosial. Nah, berikut ini saya akan mensimulasikan pengajaran melalui model cybergogi dengan mengambil salah satu materi dalam mata kuliah retorika, yakni fenomena retorika. Nah, tahapan pengajaran ini dilakukan melalui delivery, interaction, dan assessment. Nah, pada tahap delivery, saya memasukkan domain sosial emosional karena domain ini akan berpengaruh terhadap penerimaan materi atau domain kognitif. Nah, sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka interaction dalam pembelajaran merupakan sebuah hal yang penting. Pada akhirnya, asesmen dilakukan melalui dua tahapan, yakni asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat ya. Dan mohon maaf sekali ini saya dalam kondisi kurang fit dan kurang prima karena faktor cuaca juga mungkin ya. Bisa dilihat di belakang sedang turun salju ya. Jadi kondisi lagi dingin dan juga ini juga berpengaruh pada kesehatan kita semua. Jadi ya, saya harapkan kepada saudara untuk dapat menjaga pola makan, pola istirahat agar tetap fit dan prima dalam menjalankan aktivitas ya. Nah, baik. Mohon maaf sekali ya karena juga sedang batuk. Jadi agak sulit untuk berkomunikasi pada hari ini. Nah, baik. Di minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai retorika dan hubungan retorika dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dan hari ini sesuai dengan tugas yang telah saya berikan juga di LMS, dan saya lihat saudara juga sudah mengerjakannya. Ada beberapa latihan di sana dan terima kasih atas partisipasi saudara ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Ini mengenai fenomena retorika. Nah, bagaimana? Sudah dapat dilihat slide yang saya bagikan? Oke. Nah, ini saya awali dengan hal yang menurut saya penting saya ketahui sebelum saudara
mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Ini bagaimana gambaran perasaan Anda saat ini? Ada 5 emoticon di sana. Dan saya yakin dan percaya salah satu dari emoticon ini ada yang dapat mewakili perasaan saudara. Jadi silakan saudara kirimkan di kolom komentar. Kira-kira bagaimana gambaran perasaan Anda saat ini? Wah, sepertinya banyak yang sedih ya. Yang namanya hidup pasti banyak permasalahan, banyak hal yang kita temui dan tidak semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini kira-kira sedihnya kenapa? Kalau boleh tahu ya. Baik, ditinggal pacar, apalagi kiriman belum sampai. Waduh, banyak sekali problematikanya ya. Dan kita akan coba hilangkan semua masalah sejenak. Mari kita fokus untuk materi kita pada hari ini ya. Dan untuk mengawali materi kita pada hari ini, saya awali dengan sebuah kuis. Saudara tinggal mengetik jawaban di kolom komentar. Ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama ya. Tokoh ini adalah filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan karyanya tentang retorika. Dia adalah guru dari Plato. Siapakah dia? Nah, ada 3 pilihan jawaban. Silakan, waktu saudara terbatas. Silakan saudara ketik pada kolom komentar. Siapa kira-kira filsuf yang dimaksud? Baik, waktunya sudah habis. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada 3 mode utama dalam retorika. Salah satunya adalah logos yang mencakup penggunaan logika dan bukti. Apa nama 2 mode lainnya? Nah, berarti di sini ada 2 pilihan yang dianggap benar dan salah satunya salah. Nah, dari 3 pilihan ini, manakah yang menurut saudara 2 metode atau mode lainnya dari mode utama dalam retorika? Ini materinya sudah saya bagikan di LMS ya. Jadi bagi saudara yang sudah mengerjakan pasti akan tahu jawabannya. Baik, mohon maaf, ini saya dalam kondisi kurang sehat. Kita lanjutkan ya. Nah, saat berbicara, penggunaan patos bisa sangat kuat. Ini melibatkan emosi dan perasaan. Dalam pidato yang terkenal, I have a dream. Siapakah yang menggunakan patos secara brilian? Nah, ada 3 pilihan jawaban di sini. Silakan saudara pilih mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Oke, waktunya terbatas. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Retorika masih sangat relevan di era digital ini. Di mana Anda sering menemukan retorika digunakan secara luas dalam komunikasi online? Ada 3 pilihan jawaban. Dan sepertinya ketiga ini benar, dan manakah yang paling benar? Silakan perhatikan clue-nya dengan baik di sini ya. Baik, waktu sudah habis. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Salah satu keterampilan penting dalam retorika adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen secara kritis. Apa istilah yang digunakan untuk keterampilan ini? Ada kritikal, sosial, atau musikal. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Silakan saudara tulis di kolom komentar. Oke, waktu sudah habis ya. Nah, nanti akan saya coba akan merekap semua jawaban yang telah saudara berikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Mohon maaf, kita berbicara mengenai fenomena retorika ya. Nah, ini adalah sebuah topik yang menarik dalam dunia komunikasi dan sastra. Nah, ini merupakan studi tentang seni dan keterampilan berbicara atau menulis yang bertujuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, atau menghibur orang lain. Jadi materi fenomena retorika ini mencakup berbagai aspek
termasuk teknik-teknik persuasif, strategi komunikasi, dan analisis wacana. Yang kedua, dalam pembelajaran retorika, Anda akan menjelajahi konsep-konsep seperti etos, patos, dan logos. Nah, berarti sudah kelihatan ya apa jawaban dari kuis yang saya berikan tadi. Ini merupakan 3 mode retorika yang digunakan untuk membangun argumen yang efektif. Anda juga akan memahami bagaimana retorika telah digunakan dalam sejarah untuk memengaruhi perubahan sosial, politik, dan budaya. Nah, kita akan buktikan. Kita akan lihat sebuah cuplikan video dan nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Jadi saya harapkan partisipasi aktif saudara untuk dapat memberikan sumbangan pikiran dan juga pendapat saudara mengenai video yang akan kita lihat berikut ini. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan dan gangguan jaringan ya. Oke, baik, itu dia video singkat dan itu cukup menggambarkan bagaimana fenomena retorika yang terjadi di sekitar kita, itu khususnya dalam bidang politik ya. Kita akan berbahas secara bersama-sama fenomena-fenomena yang akan kita temukan secara bersama dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini adalah tahun politik ya, akan banyak sekali saudara akan menemukan fenomena-fenomena retorika. Nah, jadi saatnya kita untuk berdiskusi secara bersama. Nah, baik, kita sampai pada sesi akhir dari perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara yang telah memberikan sumbangan pikiran, pendapat mengenai materi kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa retorika adalah studi tentang seni dan keterampilan berbicara atau menulis dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, atau menghibur orang lain. Dalam retorika, konsep-konsep seperti etos atau etika, patos atau emosi, dan logos atau logika digunakan untuk membangun argumen yang kuat. Retorika telah memainkan peran penting dalam sejarah, termasuk dalam pidato politik dan perubahan sosial. Retorika tetap relevan dengan konteks modern, termasuk dalam dunia sosial, iklan, dan komunikasi digital. Materi tentang fenomena retorika mengajarkan kita untuk lebih sadar akan kekuatan bahasa dan bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain. Nah, baik, ini semua saya rangkum dari apa yang telah kita bahas secara bersama-sama pada hari ini. Baik, kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Kita akan bahas secara bersama-sama. Bagaimana? Ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada berarti pertemuan pada hari ini saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada perubahan dari emoticon saudara yang semula banyak yang sedih ya. Mudah-mudahan semua masalahnya dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat mengikuti semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama perkuliahan dengan baik dan lancar. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf karena kondisi saya yang kurang fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi sederhana dan praktik pengajaran yang saya lakukan. Saya masih menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam simulasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.